Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul generator DC. Apa sih generator DC itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu generator DC. Generator DC itu merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mana generator DC ini mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus searah. Berikutnya yaitu konstruksi generator DC. Bisa dilihat pada gambar yang mana generator DC ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator ini terdiri dari yang pertama rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Selanjutnya yaitu prinsip kerja generator DC, di mana pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan cincin seret yang menghasilkan tegangan induksi bolak-balik, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan komutator yang menghasilkan tegangan DC. Proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3 di bawah ini. Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terbesar terjadi saat rotor menempati posisi seperti pada gambar 2A dan C. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh pengantar. Sedangkan posisi jangkar pada gambar 2B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan pengantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan ini disebut daerah netral. Berikutnya adalah jangkar generator DC, yang mana jangkar ini adalah tempat lilitan pada rotor yang berbentuk silinder beralur. Belitan tersebut merupakan tempat terbentuknya tegangan induksi. Pada umumnya, jangkar terbuat dari bahan yang kuat, mempunyai sifat paromagnetik dengan permeabilitas yang cukup besar. Permeabilitas yang besar diperlukan agar lilitan jangkar terletak pada daerah yang induksi magnetnya besar, sehingga tegangan induksi yang ditimbulkan juga besar. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis generator DC. Seperti telah disebutkan di awal, bahwa generator DC berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau anker bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama generator penguat terpisah, yang kedua generator shut, dan yang ketiga yaitu generator kompon. Yang pertama generator penguat terpisah. Pada generator penguat terpisah, belitan eksitasi atau penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terdapat 2 jenis generator penguat terpisah, yaitu yang pertama penguat elektromagnetik, bisa dilihat pada gambar 8A. Yang kedua, magnet permanen atau magnet tetap, bisa dilihat pada gambar 8B. Energi listrik yang dihasilkan oleh penguat elektromagnet dapat diatur melalui pengaturan tegangan eksitasi. Pengaturan dapat dilakukan secara elektronik atau magnetik. Yang kedua yaitu generator shunt. Pada generator shunt, penguat eksitasi E1 dan E2 terhubung paralel dengan rotor A1, A2.
Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet. Pengaturan arus eksitasi yang melewati belitan Sunds E1 E2 diatur oleh tahanan geser. Makin besar arus eksitasi Sunds, makin besar medan penguat Sunds yang dihasilkan dan tegangan terminal meningkat. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu generator kompon. Generator kompon mempunyai dua penguat eksitasi pada inti kutub utama yang sama. Satu penguat eksitasi merupakan penguat shunt dan lainnya merupakan penguat seri. Diagram rangkaian generator kompon ditunjukkan pada gambar 12. Pengatur medan magnet D1, D2 terletak di depan belitan shunt. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.